apa benar mandi air laut itu bisa mematikan virus? Karena di daerah saya di Banggai, banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa mandi air laut bisa mematikan virus. Bagaimana menurut dokter? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang virus kalau di sifat hidupnya kan kena air garam dia tidak akan tahan hidup. Namun kita juga perlu tinjau lagi, ini kan sifatnya mandi atau berenang ya. Nah, padahal sumber dari suatu penularan penyakit corona itu tadi dari batuk, bersin. Artinya ketika dibatukkan atau dibersihkan, percikannya itulah yang sangat perlu diwaspadai. Aktivitas berenang tentunya tidak membersihkan bagian di dalam saluran napas tadi. Namun manakala yang tadi menempel-nempel di baju atau di kulit dengan air garam tentu akan mati seperti itu. Jadi kalau bagaimana dengan mandi air laut, apa bisa membunuh kuman? Iya, membunuh yang kuman yang menempel. Sedangkan yang di saluran napas tentu tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Handoko. Ini ada pertanyaan lagi, apakah betul bahwa virus corona ini bisa melayang sampai 8 jam di udara gitu? Sehingga kita disuruh pakai masker setiap saat ketika keluar gitu. Apakah itu benar, dokter? Iya, jadi dilihat lagi bahwa sifat virus ini memang ukurannya kecil ya, kurang lebih berapa 12 mikron ya. Nah, tentunya harus ditinjau lagi apakah memang posisi ada di dalam ruangan atau di luar ruangan ya. Manakala batuk bersin dan dalam ruangan atau chamber, nah, disitulah yang dipikirkan virus tersebut bisa melayang-layang. Namun apabila di ruangan, di udara luar yang terkena sinar matahari, melayang-layangnya pun sudah akan kena sinar matahari, akan mati. Jadi yang paling diwaspadai adalah ketika dalam ruangan tertutup. Di situ yang sangat mungkin suatu virus tadi berkesempatan melayang-layang. Adapun yang dirilis sampai dengan 8 meter itu harus 8 jam ya tadi. 8 jam itu harus Halo, dokter. seorang virus tadi layang-layang di udara yang sangat berat. Halo. Tes. Bagaimana? Ya, putus ya. Halo, sudah, dokter? Iya, sudah. Mungkin putus. Ya. Mungkin kalau terputus masih ada yang kurang, silakan. Ya, ini ada yang bertanya lagi, dok, dari Sri Rizky. Dok, izin bertanya bagaimana dengan airborne? Oh, tadi ya, udah terjawab tadi ya tentang airborne itu. Terus ya, ini pertanyaan sesuai judul, kabar baik dan situasi COVID di Indonesia ini bagaimana sebenarnya, dok? Apakah memang ada kabar baiknya atau gimana? Dan sampai kapan kita harus melakukan social distancing? Baik. Jadi ya
Ya, kabar baiknya sebetulnya kita bisa perkirakan dari jumlah kasus yang ada dari awal sampai nantinya diperkirakan puncak-puncaknya itu ya ada berbagai analisis ya. Namun Halo, sepertinya jaringannya dokter bermasalah ya. Halo, halo dokter Handoko, bisa dengar? Halo, tes. Assalamualaikum. Izin bertanya. Halo. Halo dokter Handoko. Halo dokter Handoko, bisa mendengar? Bisa. Oke, ini ada yang ingin bertanya lagi dok. Tadi terputus kayaknya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Silakan. Ali, dok. Dari kota Serang, Banten. Izin bertanya, dok. Dewasa ini kan terkait COVID. Halo? Dengar Ya, suara saya? Baik, Iya, terkait COVID itu kan ada istilah herd immunity. Siapa yang kuat daya tahan tubuhnya, dia akan bertahan. Dan yang tidak kuat, dia akan terkena COVID. Ada yang bilang bahwa herd immunity ini sebagai genosida ya dok, di beberapa ini. Mohon penjelasannya dok, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pada pasien PDP ketika sudah dinyatakan PDP, tapi langsung waktu itu pernah ada pasien langsung meninggal dunia yang dikabarkan di berita itu. Apakah ini lama diagnosanya atau seperti apa dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Ali. Artinya tadi yang daya tahan, memang seperti itulah teori sakit. Taruhlah satu kelas ada 50 murid, satunya flu. Apakah yang 49 orang itu akan flu semua? Tentu jawabannya juga tidak. Nah, tidaknya ini tentu tergantung salah satunya dari imunitas tadi atau immunity seseorang. Imunitas banyak lagi faktornya yang mempengaruhi seseorang. Tentu orang satu dengan orang lain berbeda. Ada yang mempunyai daya tahan yang lebih bagus, ada yang mempunyai daya tahan yang juga rendah. Nah, faktor yang kedua tadi untuk seseorang sakit tentunya tergantung dari virulensi atau daya infeksi kuman tadi. Nah, artinya memang seseorang tidak akan jatuh sakit kalau mempunyai imunitas yang tinggi seperti itu. Jadi sedapat mungkin untuk kita bisa tidak terkena corona ya istirahat cukup, tidak terlalu capek, dan tentunya makan yang seimbang seperti itu. Dan adapun PDP tadi ya itu adalah penggolongan seperti yang disampaikan tadi pada slide, ada penggolongan OTG, ODP dan PDP ya. Tentu kalau saya hanya bisa menjelaskan berdasarkan tadi definisinya, ketika PDP tadi ada pernah demam atau demam, ada gejala batuk pilek, dan ada riwayat bepergian pada daerah yang terjangkit, itu baru salah satunya. Masih ada kriteria yang kedua dan ketiga untuk menyatakan seseorang PDP. Begitu, itu kasus di sana ya tentu wewenang di sana. Tapi tadi dari definisi seperti itu. Baik, terima kasih dok penjelasannya dok. Oke, terima kasih. Apakah masih ada kesempatan ini dok? Satu ya.
satu-satu. Oke, satu orang lagi yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya langsung ke dokter. Oke, ini ada masuk ya di chat lagi, dok. Misalnya kita sudah istirahat ya, self isolation di rumah 14 hari dan alhamdulillah dalam kondisi sehat gitu. Apakah kita harus terus istirahat sampai ada pengumuman bahwa kita bisa beraktivitas lagi di luar gitu? Baik, jadi maksud dari isolasi diri itu kan yang satu untuk menilai apakah seseorang ini memang benar ada pada masa inkubasi. Manakala memang ada gejala, demam, batuk, berarti waspada. Itu mungkin awal dari suatu gejala. Nah, untuk patokan 14 hari atau 2 minggu itu adalah memang masa inkubasinya sudah lewat gitu, dan tidak jadi sakit. Itu boleh keluar dari isolasi tersebut. Namun perlu diwaspadai, di luaran kan tentu ada yang juga tidak terlalu patuh untuk mengisolasi diri gitu. Oleh karena itu ketika keluar tentu gunakan masker dan kita lakukan jaga jarak atau physical distancing tadi. Seperti itu. Jadi kalau bolehnya boleh, tapi perlu waspada untuk kemungkinan terjangkit dari orang lain yang di luaran yang tidak patuh. Oke. Ya, terima kasih dok. Mungkin terakhir ya ini kalimat penutup dari dokter, mungkin nasihat atau saran untuk kita semua untuk mengakhiri sesi kita kali ini. Monggo dok, closing statement. Baik. Jadi penyakit coronavirus ini kita sudah sama-sama tahu penyebabnya adalah virus corona yang merupakan juga penyakit yang self-limiting disease, artinya memang dia bisa sembuh dengan sendirinya. Dan untuk supaya kita tidak tertular atau tidak menjadi sakit, tentunya kita lakukan upaya-upaya pencegahan, mulai dari kebersihan tangan, yakin tangan bersih baru pegang kelopak mata atau pegang hidung. Kemudian tentunya apabila kita keluar pakai masker, dan ketika di tempat keramaian harus jaga jarak, dan lebih bagus lagi kalau memang di rumah saja manakala ada riwayat datang dari bepergian. Demikian, semoga kita semua sama-sama sehat ke depannya dan terhindar dari penyakit coronavirus ini. Demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke Ya, terima kasih Dr. Dwi Handoko Jazakallah Khair telah membagikan informasi berharga bagi kami semua, dan kepada para partisipan, karena memang kita terkendala dari waktu sehingga forum kita akhiri sekarang gitu. Tapi bagi partisipan yang kemudian masih punya pertanyaan, bisa kemudian mengirimkan melalui chat grup ini, dan insya Allah kami akan coba untuk balas melalui media sosial kami di Instagram Mantapsmi, ataupun juga kemudian bisa bertanya melalui YouTube. Gitu. Insya Allah akan kami bantu untuk menjawab pertanyaan itu dari narasumbernya langsung gitu. Atau juga bisa bergabung ya di grup WhatsApp yang kemudian bisa peserta gunakan ya untuk kemudian mendapatkan informasi terkait Kulwap ataupun juga Zoom meeting dari BSMI gitu. Oke, demikianlah Zoom meeting BSMI tentang coronavirus, update situasi terkini di Indonesia. Semoga
bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, saya dari Bulan Sabit Merah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Handoko dan juga kepada seluruh partisipan. Oke, Assalamualaikum